Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Jumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan diniyah. Insya Allah pada pembelajaran kali ini adalah pembelajaran pertama dalam pembelajaran pendidikan diniyah dengan materi bab ibu aliniyah pertama, yaitu memahami pengorbanan seorang ibu saat mengandung, yang ada di kitab Birrul Walidain. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu kita berkirim doa kepada pengarang kitab Birrul Walidain ini dengan harapan dari kitab yang dikarang oleh beliau kita mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang nanti kita pelajari bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Kita mulai pembelajarannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu kita baca syairnya, yaitu syair bab ibu aliniyah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa ngangsasi aku diemban tining ibuku ing madaharan. Nalika iku ibuku nampa kamalaratan kang tumpa-tumpa, sahingga ibu nun pitulung marang Pangeran kang Maha Agung. Duh Gusti Allah, mugi sampeyan paring selamet lan kasuburan. Memahami pengorbanan seorang ibu saat mengandung. Mengandung atau hamil selama 9 bulan. Betapa resah dan gelisahnya seorang ibu ketika saat mengandung kita dengan masa yang begitu lama. Selama 9 bulan, bahkan kadang lebih dari itu, kita berada dalam perut seorang ibu. Selama 9 bulan, kita membuat keseharian ibu menjadi tidak nyaman dan tenang. Selama 9 bulan, kita hidup di dalam kandungan yang menjaganya ekstra hati-hati. Selama 9 bulan, kita hidup dari asupan gizi dari seorang ibu melalui makanan beliau. Sudah semestinya kita memahami penderitaan seorang ibu selama ini. Beberapa pengorbanan ibu selama hamil. Mual dan muntah. Setiap ibu hamil akan mengalami namanya mual dan muntah, paling tidak 3 bulan pertama di masa kehamilan. Ada juga yang mengalaminya lebih lama lagi. Biasa terjadi pada pagi hari, tetapi juga bisa setiap saat, terutama saat letih dan lapar. Maka wajarlah bila ada ibu hamil mengalami kesulitan untuk mengawali aktivitasnya di pagi hari. Selain beliau pun mungkin harus menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya. Nyeri punggung. Ibu hamil pun biasa mengalami nyeri punggung, walaupun pada umumnya tidak membahayakan. Namun tentu saja saat mengganggu, nyeri yang dirasa bisa pegal dan kaku pada punggung bagian tengah dan bawah. Biasanya di awal-awal kehamilan, sekitar usia 14 mingguan, akibat perubahan postur tubuh untuk mengimbangi berat janin. Nyeri di jantung. Ibu hamil pun akan mengalami suatu rasa nyeri yang menyengat di tengah dada atau di hulu hati. Biasanya akan terasa pada bulan-bulan terakhir saat perkembangan janin dan rahim sudah menyita banyak ruang.
Rasa nyeri ini muncul akibat adanya aliran balik cairan asam dari perut ke kerongkongan. Walaupun umumnya tidak membahayakan, namun sudah pasti sangat mengganggu sang ibu dalam beraktivitas. Sesak nafas. Ibu hamil pun biasanya akan mengalami sesak nafas. Ini biasa terjadi di usia kehamilan lebih dari 28 minggu. Hal ini karena tertahannya gerakan diafragma dan melebarnya paru-paru akibat perkembangan rahim yang mendesak organ-organ perut ke rongga dada. Pembekakan pergelangan. Ibu hamil pun akan mengalami pembekakan terutama di pergelangan kaki. Karena saat kehamilan, jaringan tubuh cenderung menyerap air lebih banyak dari biasanya. Ibu hamil menghindari posisi berdiri terlalu lama. Bila terjadi pembekakan yang berlebihan, bahkan sang ibu hamil harus segera diperiksakan ke dokter. Susah tidur. Ibu hamil akan mengalami susah dalam mengambil posisi tidur. Ketika beliau hamil, seorang ibu bisa mengambil posisi tidur bagaimanapun. Akan tetapi saat hamil, seorang ibu pada posisi tidur terlentang, apalagi tengkurap, akan terasa susah bagi dirinya. Bahkan tak jarang seorang ibu bisa begadang hanya untuk mencari posisi tidur yang nyaman untuk dirinya. Dengan mengandung seorang anak selama 9 bulan atau lebih, seorang ibu mengalami begitu banyak kesulitan dan kesusahan. Beberapa kesulitan dan kesusahan dari seorang ibu selama hamil yang telah kita jelaskan tadi: mual dan muntah, nyeri punggung, nyeri di jantung, sesak nafas, pembekakan pergelangan tangan, susah tidur. Dari kesemuanya, kesulitan dan kesusahan dari seorang ibu itu sepatutnya lah kita sebagai anak untuk bisa memahami hal itu semua, dan tak sepatutnya kita tidak menghiraukan nasihat atau bahkan sering tidak mendengarkan perintah dari ibu kita. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, mari kita baca kembali syair bab ibu alinea ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Dosa ngangsasi aku diemban, tining ibuku ing madaharan. Nalika iku ibuku nampa kamalaratan kang tumpa-tumpa, sahingga ibu nuwun pitulung marang Pangeran kang Maha Agung. Duh Gusti Allah, mugi sampeyan paring selamet lan kasuburan. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dari memahami pengorbanan seorang ibu saat mengandung, kita sebagai anak bisa berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu kita. Kita akhiri pembelajaran ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.